Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi tentang analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja. Namun sebelum kami menjelaskan apa itu analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja, perkenalkan, nama saya Reza Rizaldi sebagai ketua serta moderator. Sekretaris ada Hani Lutfi Sungkar, anggota ada Vera Rosinta, Nazila Febi Rizka Putri, Vika Puspita Ningrum, Marina Fedriani, Nadia Febriani, dan Oktriana Lestari. Baik, kita akan membahas tentang definisi modal kerja. Yang pertama itu ada konsep kuantitatif. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif, kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Konsep ini menitik beratkan pada net working capital. Dan yang ketiga ada konsep fungsional, dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba. Sebagian besar aktiva lancar dari depresiasi aktiva. Modal kerja W.B. Taylor. Yang pertama yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang pertama itu modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua yaitu modal kerja yang normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Model kerja variabel atau variable working capital, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Model kerja ini dibedakan antara lain. Yang pertama yaitu model kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu model kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua yaitu modal kerja scale atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga yaitu model kerja darurat atau emergency working capital, yaitu model kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat. Selanjutnya, kebutuhan modal kerja. Yang pertama, volume penjualan. Perusahaan yang bekerja dengan penjualan yang konstan akan bekerja dengan modal kerja yang relatif konstan pula. Sedangkan perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan membutuhkan modal kerja yang meningkat. 2. Faktor-faktor musiman. Beberapa perusahaan akan mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan atau pengkalengan, buah-buahan, perusahaan penjualan makanan pakaian. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Apabila perusahaan membeli mesin yang dapat mengolah bahan-bahan produksi dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi, kemungkinan perusahaan permanen cenderung naik. Keempat, kebijakan perusahaan, politik penjualan kredit, dan penentuan persediaan. Selanjutnya modal kerja. 1. Melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. 2. Kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. 3. Pelayanan terhadap konsumen. 4. Kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan modal kerja. Sifat dan jenis perusahaan, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa, harga persatuan barang yang diproduksi, syarat pembelian bahan atau barang dagangan, syarat penjualan, tingkat perputaran modal. Modal kerja berikutnya yaitu pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang besar, penjualan aktiva tak lancar yang akan diganti, terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen, konversi dari aktiva tetap ke modal kerja. Kekurangan modal kerja diantaranya yaitu kerugian usaha, kerugian luar biasa, ekspansi perusahaan yang tidak baik, mendapatkan tambahan modal kerja.
kebijakan dividen yang kurang baik, penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tak lancar, terakhir, pembayaran utang jangka panjang. Sumber modal kerja. Sumber modal kerja terdapat hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga yaitu penjualan tidak lancar. Dan yang terakhir yaitu penjualan saham dan obligasi. Selanjutnya yaitu penentuan modal kerja. Ada dua. Yang pertama, periode perputaran modal. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata. Periode perputaran atau periode keterkaitan modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pembelian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama barang jadi disimpan di gudang, dan juga jangka penerimaan piutang. Yang selanjutnya itu pengeluaran kas setiap harinya merupakan sejumlah pengeluaran kas dari rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu pembayaran, upah buruh, dan juga biaya lainnya. Selanjutnya, contoh periode perputaran, lamanya proses produksi 10 hari, lamanya barang disimpan di gudang 5 hari, lamanya jangka waktu menerima piutang 15 hari, periode terikatnya 30 hari. Lanjutan, pengeluaran setiap harinya, bahan mentah 50.000, bahan pembantu 10.000, bahan tenaga kerja 35.000, biaya lain-lain 5.000, jumlah pengeluaran setiap harinya 100.000. Keterangan, kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usaha dibutuhkan modal kerja sebesar 100.000 dikali 30 hari sama dengan 3 juta. Aktiva lancar, modal kerja, aktiva tetap. Hutang lancar, hutang jangka panjang, modal. Apa saja penggunaan modal kerja itu? Modal kerja pertama digunakan untuk sebagai pembayaran biaya operasional perusahaan. Kedua, dapat digunakan untuk membayar kerugian yang diderita perusahaan. Kemudian digunakan sebagai pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar, lalu pembelian aktiva lancar, dan pembayaran hutang jangka panjang, PRIF, dan dapat digunakan sebagai pembelian saham baru. Lalu di slide ini teman-teman bisa melihat simbol aktiva lancar dan hutang lancar berikut. Lalu di slide ini teman-teman dapat melihat terdapat soal perkiraan per 31 Desember tahun 2000 sampai 2001. Cara pemenuhan kebutuhan hutang jangka pendek versus jangka panjang. Jika dihitung menggunakan jangka waktu kritis, jika kritis harian sama dengan 365 dikali PL dikurangi PC dalam kurung PK dikurangi PC dikali 1 hari. Lalu jika kritis bulanan sama dengan 12 dikali dalam kurung PL dikurangi PC dalam kurung PK dikurangi PC dikali 1 bulan. PL yang berarti tingkat bunga kredit jangka panjang, ya PC yang berarti tingkat harga simpanan dalam kurung 2%, PK yang berarti tingkat bunga kredit jangka pendek. Jangka waktu kritis mirip jangka waktu di mana biaya untuk kredit jangka pendek sama dengan jangka panjang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari materi ini. Ya, PT X membutuhkan tambahan dana sebesar 10 juta dibutuhkan untuk jangka waktu 320 hari dan 20 juta dibutuhkan untuk jangka waktu selama 100 hari. Pada saat itu diketahui PI sama dengan 16%, PK sama dengan 22%, dan PC sama dengan 8%. Apakah kebutuhan dana sebesar 30 juta dipenuhi dengan kredit jangka pendek atau jangka panjang, dan berapakah biaya bunganya? Mari kita simak jawaban berikut. Jika waktu kritis selama 209 hari, maka 10 juta dipenuhi dengan kredit jangka panjang dan 20 juta dipenuhi dengan kredit jangka pendek. Besaran biaya bunga 10 juta dikali 16% sama dengan 1.600.000 dan
20 juta dikali 22% dikali 100 dibagi 365 hari sama dengan 1.205.480. Dan pendapatan bunga sebesar 45 dibagi 365 dikali 10 juta dan dikali 8% sama dengan 98.630. Jadi total beban bunga bersih yaitu sebesar 2.706.850. Dapat diilustrasikan jika kebutuhan modal kerja didanai dengan hutang jangka panjang semua, maka biaya bunga dapat dicari dengan 30 juta dikali 16% sama dengan 4.800.000 dan pendapatan bunga 10 juta dikali 8% dikali 45 per 365 sama dengan 98.630. Dan untuk 20 juta dikali 8% dikali 265 dibagi 365 sama dengan 1.161.644. Jadi total bunga bersih jika kebutuhan modal didanai dengan hutang jangka panjang total semuanya adalah 3.539.729. Dan untuk ilustrasi yang kedua, jika kebutuhan modal kerja didanai dengan hutang jangka pendek semua, maka biaya bunga dapat dicari dengan 320 per 365 atau dibagi dikali 10 juta dikali 22% sama dengan 1.928.767 dan 100 dibagi 365 dikali 20 juta dikali 22% sama dengan 1.205.479 dengan pendapatan bunga sebesar 0 rupiah dan total biaya bunga bersih sebesar 3.134.246. Jika dibandingkan dengan ilustrasi yang pertama, maka biaya bunga bersih lebih besar jika kebutuhan modal kerja didanai dengan hutang jangka panjang daripada hutang jangka pendek. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di forum diskusi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.